Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini video yang udah lama ya sebenarnya. Tapi di sini aku baru pertama kali main lawan Kevin. Jadi yang tinggi itu namanya Kevin, itu anak baru. Ya kayaknya baru pertama kali, terus nggak pernah ketemu lagi aku. Kayaknya cuma datang sekali tok. Waktu di awal-awal tampilan aku sih udah ngerti ya sedikit banyak kira-kira kemampuannya seberapa, terus kayak mukulnya gimana gitu. Itu penting ya. Jadi kita itu harus mempelajari gaya mukulnya lawan maupun temen juga sih. Tapi kebanyakan kita harus memahami gaya mukulnya lawan tuh biar nggak ketipu. Kadang-kadang kan ada kayak orang nyemes itu ngadep depan aja, atau ada orang yang nyemes itu badannya dibawa ke samping dulu, terus nyemes. Nah itu kita harus ini ya, bisa membedakan karena tekniknya tiap orang itu beda-beda. Kita nggak bicara mengenai teknik tapi bicara mengenai gaya. Jadi gaya itu juga dipengaruhi oleh teknik, terus teknik juga dipengaruhi oleh gaya sih. Tapi kalau tekniknya benar sebenarnya untuk gerakan nipu-nipunya itu lebih ke lebih jarang sih kalau pakai teknik yang benar. Nah, untuk level-level grup sosial biasanya orang yang mukulnya gak bener atau tekniknya gak bener itu bisa mendatangkan poin banyak. Soalnya orang itu ya atau lawan itu biasanya ngelihat dari gerakan tubuh. Kalau tubuhnya ke kanan, biasanya bolanya juga ke kanan. Kalau tubuhnya ke kiri, biasanya bolanya juga ke kiri. Jadi kayak ikut dorong gitu. Jadi kalau mau nipu harusnya tubuhnya ke kiri, pukulannya ke kanan. Nah itu kita harus menguasai ini ya. Banyak latihan dan special space-nya itu harus jago banget. Jadi special space tuh kayak misalkan kalian itu punya sense kayak Spiderman gitu. Misalkan ada orang lewat terus kamu udah walaupun nggak lihat itu tapi udah kayak em, apa? Udah kayak menghindar gitu. Jadi kayak punya satu apa ya kayak perisai yang transparan yang bisa ngelihat ini jarak dari antara bola atau orang. Jadi dalam hal ini ya bola ya. Jadi bola itu udah nggak usah dilihat, tapi udah kira-kiranya nanti bakal mukulnya di sini. Nah itu paling nggak kamu harus belajar badminton tuh paling nggak 1 tahun biar bisa kayak gitu. Nah di sini yang aku lihat semua ini aneh-aneh kayaknya. Dari Kevin, terus Dennis, sama Neville. Tapi Neville tuh masih nggak terlalu parah ya. Ada gerakan-gerakan yang memang dia itu nahan. Mukul kok ditahan. Jadi mungkin maksudnya nipu. Jadi kayak mau nyemes. Ya kebetulan smashnya Neville kan keras. Jadi dia itu mau nggak nyemesnya itu kayaknya ditahan. Jadi kayak mau mukul tapi ditahan. Ya sebaiknya sih nggak ditahan tapi diperhalus atau diubah arahnya ke samping. Jadi kalau nyemes kan arahnya ke depan. Nah ini kayak arahnya kayak gitu. Waktu timingnya mau mukul itu digesek atau di slice. Atau dikipas ya. Jadi berubah arahnya itu habis pukul lurus terus belok kayak huruf L. Kalau nyemes kan kayak huruf I lurus aja. Terus aku lihat Kevin itu juga mukulnya waktu di net untuk gerakan-gerakan tertentu ya. Mungkin dia mau maksudnya ngasih net. Jadi kayak udah gerak gitu terus tangannya dirubah, dirubah arah atau ditahan. Nah itu menurutku yang aneh. Nah kalau bisa tipis sih gak apa-apa, kalau ini ya aku bebas aja sih kalau punya teknik-teknik atau cara dan gaya-gaya tertentu karena kita itu eh, bawaan dari lahir ya gayanya kita main atau gayanya mukul tuh pasti ada.
Dari lahir tiap orang beda-beda. Kalian bisa ngamati gayanya, gerakannya Kevin tuh kan juga beda. Maksudnya bukan Kevin ini ya, bukan Kevin yang di sini tapi Kevin Sanjaya itu mungkin beda sama misalnya Fikri atau Bagas. Nah itu cara mukulnya beda. Itu kan tergantung dari kebiasaan masing-masing. Bukan di kebiasaan main badminton, tapi kebiasaan umum kayak gerakannya itu kan tiap orang beda-beda ya. Jalan aja kan tiap orang itu ada yang kakinya disepak keluar, ada yang jalannya kayak peragawati, jadi lurus. Ada yang ya jalannya kayak bebek, ya itu macam-macam sih. Kadang kita kalau di keluarga itu biasanya kan udah akrab ya. Jadi misalkan ada siapa yang datang itu kita udah dengar suaranya itu udah tahu siapa yang datang. Nggak perlu ngelihat orangnya. Nah itu yang aku maksud dengan gaya. Itu kalau di lingkungan rumah atau di lingkungan sosial biasa ya seperti itu. Juga di lingkungan badminton juga kita harusnya memahami gaya mukulnya bukan gaya mainnya ya. Kalau mainnya tuh ada yang gaya nyerang, ada yang gaya bertahan, tapi ini kita ngelihat gayanya mereka main. Atau yang di sini kebanyakan mukulnya banyak ditahan dari Nevis sama Kevin. Sedangkan kalau ini Dennis mungkin kalau ngasih drop set juga eh, ada gerakannya seperti itu. Cuman yang menurutku lebih nggak umum ya, itu Dennis kalau nyemes jatuhnya badannya itu bertumpu ke satu kaki. Nah itu menurutku bahaya sih kalau diterus-terusin nanti bisa cedera. Nah kayak bermain itu mungkin ada beberapa alasan kenapa kok dilakukan orang-orang tertentu seperti itu. Gerakannya kok seperti itu ya mungkin maksudnya itu mau menipu ya. Jadi misalkan gerakannya kayak mau nyemes tapi terus ditahan jadinya cuman ngecop atau drop shot. Tapi ini kan aku tadi bilang kalau kalian mainnya sama klub atau grup-grup yang sosial yang nggak terlalu jago-jago amat seperti atlet itu bisa mendatangkan poin soalnya lawannya nggak siap. Dan memang klub-klub sosial gitu footwork dari pemain-pemainnya itu kurang cepat atau nggak bener gitu. Ada kebanyakan langkah atau mungkin langkahnya keserimpet-keserimpet. Nah, itu yang mempengaruhi. Sedangkan kalau kalian musuhnya atlet dengan gaya yang sama udah mati terus. Soalnya atlet itu cepat mainnya. Udah lihat gerakan, oh gerakan kayak gitu. Terus ini kayaknya mau nipu mau enggak itu pokoknya bola habis kamu tampel itu kalau jatuhnya nanggung pasti mati. Jadi atletnya bisa lari lebih cepat terus langsung ini ya langsung net kill. Karena memang mereka udah dilatih situ. Kemarin aku lihat di Instagram ada pelatih yang naruh shuttlecock itu ditancepin bulunya itu ditancepin di putih-putihnya net itu di pitanya net. Terus sama coachnya dikasih umpan, jadi dia disuruh ngasih dari setengah lapangan tuh suruh ngasih placing atau ngenet. Terus habis ngenet dia harus langsung maju mukul salah satu bola yang nempel ini ya, yang bulunya nempel di pita net itu. Jadi habis ngasih placing dia harus kejar terus langsung net kill. Itu tipis kan, jadi bulunya udah nempel di eh, bulu nempel di pita itu kan cuman selisih kira-kira 5 cm lah. Itu harus bisa dipukul dengan baik dan nggak fault, nggak kena netnya. Kan mereka udah latihan kayak gitu. Jadi kalau kamu pakai gaya-gaya yang nipunya itu kayak gitu terlalu kentara dan hasilnya juga nggak konsisten. Aku lihat Neville tuh walaupun eh,
bisa melakukan gerakan tipu seperti itu, tapi banyak matinya juga, jadi nggak konsisten. Terus kalau Kevin misalkan mau naruh flashing ke net gitu, dia kayak diputer dulu raketnya terus didorong. Nah ini kayak orang buang air, bukan buang air ke WC maksudnya pakai gayung terus dibuang air kayak mau ini ya, nyiram-nyiram di jalanan gitu. Nah itu gerakannya kayak gitu, jadi kayak dibuang tapi kan ada gerakannya nahan gitu. Ini nggak baik. Kalau mau alus-alusan, jadi maunya itu kan halus, juga maunya nipu, tapi jadi salah gitu, atau jadi tanggung, malah jadi bumerang. Nah itu biasanya kita latihannya diikuti gerakannya. Kalau kita mau ngelempar, sebaiknya kamu itu latihan pakai ini kartu remi. Kartu remi kamu ambil satu lembar terus kamu lemparin misalkan ke tempat sampah gitu. Satu-satu terus dipelintir gitu. Baik gerakannya backhand maupun gerakannya forehand. Jadi kayak di spin gitu. Itu nanti bisa ini sih latihan lebih halus untuk mukulnya. Kalau misalkan nggak punya kartu remi ya pakai kertas diuntel-untel atau tisu. Biasanya aku kalau buang barang ke tempat sampah itu sekalian aku lempar buat latihan gitu. Jadi kalau di rumah biasanya dari jarak jauh aku coba lempar. Ya kadang masuk, kadang nggak masuk, tapi yang penting latihan. Nah, kalau nggak masuk ya dipungut ya dimasukin. Jadi kalau aku membuang sampah kebanyakan nggak ini ya, nggak langsung di mulutnya tempat sampahnya terus aku buang turun gitu aja, tapi dari samping dilempar. Nah itu buat latihan kita main halus. Ya kesimpulan, jadi ini kita itu maunya nipu atau mau main halus. Dan kalau nipu dengan cara seperti itu atau gaya bermainnya, tekniknya nggak dirubah-rubah, ya uh, butuh waktu lama untuk bisa sampai tipis gitu. Walaupun bisa sih kalau latihannya intens, teknik yang salah kalau dilatih terus-menerus ya nantinya bisa bagus juga. Hasilnya ya kita bicara mengenai hasil, nggak peduli itu tekniknya benar atau salah, masuk berapa kali, yang penting bisa tipis dan bisa masuk gitu. Dan secara grafik mungkin konsisten, jadi dari 10 kali shots 9 masuk dan nggak nanggung, itu yang langka sih. Tapi kalau kita belajar teknik atau dirubah tekniknya dan cara belajarnya, itu nanti eh, lebih konsisten hasilnya dan lebih cepat sih. Kalau kalian kan pinginnya itu hasilnya sama kan, hasilnya bisa dapat poin tipis dan gak nanggung. Nah itu eh, goalnya sama, tapi dengan cara teknik yang benar itu kita meraihnya lebih cepat daripada pakai teknik baru atau teknik yang salah, tapi kita ulang-ulang terus sampai sempurna. Nah itu mungkin perlu makan waktu lebih panjang untuk belajar seperti itu. Ya aku sering bilang ya, kenapa kok teknik itu penting, karena ya orang-orang yang menciptakan teknik itu udah mempelajari lebih lama daripada kita gitu. Dan ini udah puluhan tahun, jadi teknik itu selalu berkembang. Dan setelah ini kalau dipelajari ulang itu ada kayak kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Makanya teknik tertentu dipakai terus gitu. Contoh yang gampang aja deh. Misalkan kalian tuh terima servis ya. Itu kalian tuh megangnya pakai grip forehand atau grip backhand. Nah, kalau di men's double atau double biasanya megangnya itu udah pakai ke posisi backhand. Kenapa kok pakai backhand ya, itu biasanya kita kan cuman flashing aja, atau kalau nanggung bisa langsung net kill tuh lebih efektif pakai grip backhand. Kalau grip forehand leren pindah muter jempol itu biasanya raketnya ikut muter kan, jadi
netkillnya nggak lurus habis hilang. Nanti itu bisa dikembalikan kalau tekniknya kayak gitu. Nah ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi beberapa pemain pakai grip forehand, beberapa pemain pakai grip backhand. Cuman lebih efektif mana untuk terima servis. Terus hasilnya kalau pakai grip forehand itu biasanya arahnya lurus atau silang, atau kalau pakai grip backhand arahnya lurus atau silang. Nah, ini kan tergantung situasi atau bola yang ingin kita mainkan itu seperti apa. Nah itu kadang juga dimanfaatin oleh lawan tuh. Lawan ngelihatnya itu bukan cuman konsen ke servis aja, tapi juga ngelihat tangannya yang megang raket lawannya itu mereka pakai gripnya forehand atau backhand. Kalau backhand mungkin diarahin ke daerah tertentu, diharapkan bolanya bakal baliknya lurus atau silang. Jadi kan ada beberapa teknik tertentu sebenarnya sulit untuk dilakukan kalau orangnya memang kurang latihan dan nggak terlalu ahli, soalnya itu posisinya awkward untuk mukul dengan arah yang berbeda. Jadi kebanyakan orang pasti melakukan pukulan itu dengan gaya yang paling nyaman atau yang paling gampang buat dia. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.